Nah ya, jadi saya kalau berdasarkan topik yang sedang dibahas ini, saya menjawabnya apa adanya saja ya berdasarkan syariah yang sudah diputuskan oleh hadis-hadis Nabi. Jadi kita tidak usah mempersoalkan khilafah dalam hal ini karena khilafah itu syariat Islam ya. Jadi adapun gonjang-ganjing misalnya di satu negeri ya, katakanlah di Indonesia, itu silahkan saja, tidak ada masalah mereka mempersoalkan khilafah. Nah, nanti mereka akan melihat sendiri hasil daripada apa yang mereka lakukan itu. Sebab masalah khilafah ini merupakan syariat, syariat Islam, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu meminta persetujuan satu negara, misalnya kan, meminta izin harus ada pilpres dulu, harus ada pilkada dulu. Nggak begitu. Karena khilafah itu adalah sifatnya syariat, itu qat'i. Sebagaimana kita ketahui kan dunia ini kan dipimpin oleh beberapa jenis kepemimpinan. Yang pertama itu nubuah kan sudah selesai dan itu dijamin surga. Nah, nabi-nabi itu udah jamin surga. Ya, berhasil atau tidak berhasil, banyak atau tidak pengikut mereka, mereka dijamin surga. Yang kedua khilafah, yaitu yang empat itu, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, mereka ini juga berhasil dan dijamin surga. Yang penting dijamin surga itu berarti dia sukses di dunia juga. Terlepas daripada ada yang suka, ada yang tidak. Tentu orang-orang kafir Quraisy di zaman jahiliyah itu tidak suka dengan kehadiran mereka karena mereka seakan-akan mengubah sistem klasik ataupun ortodok ataupun anti Tuhan yang telah berjalan selama ini. Itu otomatis dong, setiap ada satu gerakan pembaruan ada pihak-pihak yang tidak setuju gitu. Kemudian yang ketiga adalah gerakan kepemimpinan mulkiyah sultaniyah. Nah, ini pun sebahagian masih mengikuti sistem khilafah, yaitu yang dilakukan oleh cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu yang dahulu pernah menjadi wazir Mesir. Nah, itu tetapi kesononya sistem mulkiyah sultaniyah ini sudah bergeser ya, dengan sistem-sistem yang mengikut cara-cara pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh politik dunia. Nah, contohnya lahirlah yang namanya Montesquieu ya, dengan trias politikanya. Maka lahirlah konsep demokrasi, adanya eksekutif, adanya legislatif, adanya yudikatif di dalam kepemimpinan satu negara. Dan hampir semua negara di dunia menganut sistem itu, termasuk Indonesia. Nah, kemudian setelah itu akan beralih lagi kepada satu titik kulminasi di mana kepemimpinan itu beranjak kepada Jabariyah, kesombongan. Nah, ini sangat mengandalkan tokoh-tokoh yang mereka itu mengandalkan keadaan kekuatan senjata, keadaan jumlah mayoritas, keadaan kekuatan politik dan sebagainya, pengaruh keuangan dan sebagainya, sehingga mereka mengambil alih seluruh sistem yang ada. Itulah namanya Jabariyah. Nah, itu yang sekarang ini. Sistem Jabariyah ini tidak ada kalau menurut syariat Islam tidak ada satupun yang bisa diambil kebaikan darinya. Karena pada akhirnya mereka bermusuhan, saling geser, saling gusur, berbantah-bantahan, salah menyalahkan satu sama lain. Kemudian mereka mengambil sebanyak-banyaknya hasil bumi mereka sendiri. Misalnya mereka mencuri, korupsi, dan hukum mereka itu sudah dilanggar, diinjak-injak oleh mereka sendiri begitu. Dan kalau ada saingan yang misalnya yang tidak menyenangi atau mengkritisi mereka, mereka pasti tidak terima dan mereka akan menghancurkan begitu, akan meleburkan supaya tidak ada saingan, supaya mereka tetap eksis. Nah, tapi pada akhirnya sistem mereka ini pun mengalami satu titik jenuh. Kalau di dalam ayat kan disebutkan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu sangka, kamu kira mereka itu bersatu, tetapi ternyata mereka itu terpecah belah. Nah, syatta itu terpisah-pisah. Itu yang terjadi sekarang itu begitu. Jadi mereka ini sedang menunggu kehancuran dan menunggu penguburan diri mereka sendiri. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada cerita ini ibarat satu
film ini satu skenario, skenario terakhirnya adalah Allah akan mengembalikan kepada sistem yang klasik, yang syariat, yaitu nubuwah dan khilafah. Nubuwah khilafah di akhir zaman ini diwakili oleh seorang sosok dari uslubnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu keturunan ke-12 dan yaitu yang bernama Muhammad bin Abdullah, satu nama dengan Rasulullah SAW, atau dengan nama lain juga Al-Mahdi atau Imam Mahdi, atau dengan nama lain Al-Muntazor. Al-Muntazor itu adalah yang sedang ditunggu-tunggu. Al-Muntazor ini akan hadir di tahun Ganjil Hijriah, ya, tahun Ganjil Hijriah, yaitu dia akan muncul di kebun kurma